Pernah nggak ngerasa gini? Gaji naik, tapi anehnya hidup tetap seret. Kayak uangnya lewat doang, nggak pernah bener-bener numpang tinggal. Padahal kerja keras, lembur, nggak ngerasa boros, tapi tiap akhir bulan tetap tegang. Pernah ngerasa kayak gitu juga? Terus uangnya kemana? Apa kita kurang pinter ngatur? Atau jangan-jangan masalahnya bukan di jumlah uangnya? Masalahnya bukan di penghasilan, tapi di urutan prioritas. Dan kalau urutannya salah, sebesar apapun gaji, tetap terasa kurang. Kenalin, ini Budi, karyawan, gaji UMR. Nggak besar, tapi naik dikit demi dikit setiap tahun. Hidupnya kelihatan normal, kayak kebanyakan dari kita. HP diganti tiap 2 tahun, bukan karena rusak, tapi biar nggak dibilang ketinggalan. Nongkrong juga jalan, katanya biar jaga pertemanan. Cicilan ada, tapi tabungan selalu nanti. Budi nggak ngerasa boros, nggak foya-foya, tapi tiap akhir bulan, uangnya selalu habis. Sampai suatu hari, Budi coba nyatat semua pengeluarannya. Duduk sebentar, lihat satu-satu. Dan di situ dia baru sadar. Uangnya habis buat yang kelihatan, bukan buat yang penting. Dan di situ jelas, Budi bukan boros. Budi cuma salah prioritas. Banyak orang salah paham soal prioritas keuangan. Mereka ngerasa sudah ngatur uang, padahal yang diatur itu keinginan, bukan kebutuhan hidup. Banyak dari kita nganggap, selama kita pengen sesuatu, berarti kita perlu. Padahal, pengen itu soal emosi. Perlu itu soal bertahan hidup. Capek kerja, scroll marketplace, lihat diskon dikit, langsung check out. Dan di kepala kita, itu terasa kayak hadiah buat diri sendiri. Kita sering bilang, aku butuh ini biar bahagia. Padahal yang kita kejar itu perasaan sesaat, bukan kebutuhan jangka panjang. Bahagia itu nggak selalu harus beli. Dan kalau prioritas terus dikalahkan sama keinginan, keuangan akan terus bocor tanpa kita sadar. Banyak orang mikir, hidup itu dinikmatin dulu. Kerja capek, stres banyak, jadi rasanya wajar kalau uang habis buat nyenengin diri hari ini. Gaji habis buat hari ini. Nongkrong, jajan, healing kecil-kecilan. Kelihatannya sepele, tapi kalau jadi kebiasaan, uang selalu berhenti di hari ini. Soal masa depan, nanti aja. Nabung nanti, dana darurat nanti, tapi kebiasaan menunda ini sering jadi awal masalah keuangan. Masalahnya, kalau nanti itu datang, kamu siap? Atau malah kaget karena nggak pernah disiapin dari sekarang? Karena satu hal pasti, masa depan itu tetap datang, mau disiapin atau enggak. Dan prioritas yang salah hari ini, dampaknya terasa nanti. Ini kebiasaan paling sering terjadi. Banyak orang bilang, tenang aja, nanti kalau ada sisa, baru nabung. Kedengarannya masuk akal, tapi kenyataannya jarang berhasil. Niat nabung itu sebenarnya ada. Hampir semua orang pengen punya tabungan. Tapi niat sering kalah sama pengeluaran kecil yang kelihatannya sepele. Selalu ada alasan. Jajan dikit, nongkrong dikit, bayar ini, bayar itu, uangnya kepake lagi, sampai lupa sama tujuan awal. Masalahnya satu, sisa itu hampir nggak pernah ada. Kalau nabung selalu nunggu sisa, yang ada bukan nabung, tapi nunggu. Kalau prioritasnya salah dari awal, uang akan selalu terasa kurang. Bukan karena penghasilan kecil, tapi karena urutannya nggak pernah dibenerin. Kalau mau benerin keuangan, jangan langsung mikir nambah uang. Masalah paling sering itu bukan penghasilan, tapi urutannya yang salah dari awal. Uang itu sebenarnya nurut sama urutan. Kalau urutannya benar, penghasilan kecil pun bisa kerasa cukup. Masalahnya, kita sering ketuker. Yang penting sering gak kelihatan. Yang kelihatan justru terasa paling penting. Dana darurat itu penting, tapi sunyi. Gak kelihatan, gak bisa dipamerin. Tapi waktu hidup lagi darurat, dia yang nyelamatin. HP baru kelihatan keren, tapi dia bisa nunggu. Prioritas itu bukan soal kelihatan paling wah, tapi paling bikin hidup aman. Biar uang gak bikin pusing, kita perlu sistem. Bukan yang ribet, tapi urutan yang jelas, karena uang itu nurut sama prioritas. Prioritas nomor 1 itu bertahan hidup. Makan, tempat tinggal, listrik, transport. Tanpa ini, prioritas lain gak ada artinya. Kalau fondasinya belum beres, jangan lompat ke yang lain. Rumah tanpa fondasi kuat, cepat atau lambat pasti goyah. Prioritas kedua itu aman. Dana darurat dan perlindungan bikin kita nggak gampang panik saat hidup nggak sesuai rencana. Hidup itu penuh kejutan, dan rasa aman bikin kita bisa mikir jernih, bukan reaktif.
Disinilah keuangan mulai terasa tenang. Prioritas ketiga itu berkembang. Uang bukan cuma buat bertahan, tapi juga buat naik level. Tabungan, investasi, dan skill bikin hidup punya arah. Kalau kamu terus kerja buat uang, capeknya nggak ada habisnya. Tapi saat uang mulai kerja buat kamu, hidup jadi lebih ringan. Gaya hidup itu boleh, nongkrong, jajan, hiburan. Tapi ingat, ini bukan prioritas utama. Ini bonus setelah yang penting aman. Masalah banyak orang itu bukan jajan, tapi jajan ditaruh di urutan paling atas. Disinilah keuangan mulai kacau. Kalau gaya hidup ditaruh di atas, hidup pasti di bawah tekanan. Bukan karena kurang uang, tapi karena salah urutan. Mulai sekarang, biasakan bayar diri sendiri dulu. Nabung itu bukan sisa uang, tapi kewajiban buat masa depan kamu sendiri. Kalau nunggu sisa, hampir pasti nggak pernah nabung, karena gaya hidup selalu lebih cepat ngabisin uang dibanding niat baik kita. Gaji masuk, sisihin dulu. Mau kecil nggak masalah, yang penting konsisten. Karena kebiasaan kecil itu yang bikin perubahan besar. Sebelum beli apapun, berhenti sebentar. Jangan reaktif. Tanya dulu ke diri sendiri. Ini benar-benar perlu, atau cuma keinginan sesaat? Ini bikin hidupku lebih aman, atau cuma bikin kelihatan keren? Pertanyaan sederhana ini bisa nyelamatin keuangan kamu bertahun-tahun ke depan. Pelan-pelan kita mulai sadar. Ngatur uang itu bukan lomba siapa yang paling kuat nahan diri, tapi siapa yang mau jujur sama kebutuhannya sendiri. Orang yang rapi keuangannya bukan orang yang paling pelit. Mereka cuma lebih berani bilang tidak ke hal yang belum perlu. Ngatur prioritas bukan berarti hidup jadi kaku, bukan anti senang, tapi tahu kapan menikmati dan kapan menunda. Dan satu kalimat yang bikin keuangan rapi, bukan nggak boleh, tapi belum prioritas. Karena kamu tahu, ada yang lebih penting. Prioritas keuangan itu bukan soal nahan diri terus-terusan, bukan soal hidup menderita, tapi soal sadar mana yang penting sekarang dan mana yang bisa nunggu. Kalau video ini kerasa nusuk tapi relate, itu kabar baik. Artinya kamu mulai sadar. Dan sadar itu langkah pertama buat benerin keuangan. Like kalau kamu pernah salah prioritas uang. Subscribe Sadar Keuangan biar kita belajar bareng. Dan tulis di komentar pengeluaran apa yang paling sering bikin kamu nyesal.